Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, mari kita mulai kisah ini dengan bersolawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah terpikir olehmu, bagaimana jika seseorang pergi ke negeri jauh hanya untuk mencari nafkah, lalu justru ditawari menjadi suami oleh majikan yang cantik dan terpandang? Apakah itu mungkin terjadi? Inilah kisah nyata yang akan membuatmu terdiam, merenung, dan mungkin meneteskan air mata. Karena takdir Allah selalu datang dengan cara yang tak bisa ditebak oleh logika manusia. Langit Berlin hari itu menggantung kelabu, seperti pertanda akan turunnya hujan. Andrea Setiawan, atau yang biasa dipanggil Andi, menarik napas panjang di depan rumah bercat putih dengan arsitektur modern yang menjulang diam. Tangannya menggenggam map berisi kontrak kerja. Ia datang ke Jerman sebagai tenaga kerja Indonesia, dan hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai asisten pribadi seorang wanita Jerman. Satu kalimat dalam email terakhir dari perekrut membuatnya gelisah sejak semalam. Apapun yang terjadi, pastikan Anda bisa dipercaya. Karena ini bukan pekerjaan biasa. Andi mengetuk pintu. Pintu itu terbuka perlahan. Seorang wanita berambut pirang, tinggi semampai, bermata biru dingin menatapnya dalam-dalam. Are you Andreas from Indonesia? Yes, I am. Just call me Andi. Jawabnya dengan sopan, sedikit menunduk. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menyipitkan mata, lalu berkata pelan, "Ikuti aku." Rumah itu luas dan mewah, tapi terasa sepi. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah kaki anak kecil, hanya denting jam tua dan suara sepatu hak tinggi menyentuh lantai marmer. Clara von Eisenberg, begitulah nama wanita itu, adalah pemilik firma arsitektur ternama di Jerman. Usianya 30-an, belum menikah, dan dikenal sebagai wanita dingin dan tak tersentuh. Aku butuh seseorang yang tahu cara diam, tahu cara bekerja, dan tidak suka mencampuri urusan pribadi, katanya tajam. Siap, Nona, jawab Andi cepat. Namun, dalam sorot mata Clara, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar otoritas, tapi luka. Seperti seseorang yang sedang berperang dengan masa lalunya sendiri. Hari-hari pertama Andi bekerja penuh tekanan. Ia harus selalu siaga, mencatat jadwal rapat, mengatur perjalanan, hingga menyajikan kopi dengan takaran yang tepat. Tapi yang paling membuatnya heran, Clara tak pernah memarahinya. Tidak juga memujinya. Ia hanya memperhatikan. Dan pada suatu malam yang sepi, ketika Andi sedang merapikan berkas di ruang kerja Clara, wanita itu berdiri di balik jendela besar memandangi langit malam. Apa kau percaya pada takdir, Andi? Tanyanya tiba-tiba. Andi sedikit terkejut, lalu menjawab pelan. Saya percaya. Karena saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di tempat ini. Clara hanya tersenyum samar. Bagus, katanya. Karena mungkin hidupmu akan berubah jauh lebih besar dari yang kau kira. Hari-hari berikutnya berjalan seperti lembaran-lembaran kosong yang mulai diisi perlahan. Andi bekerja tanpa banyak bicara, hanya memberikan yang terbaik. Clara tetap bersikap profesional, tapi ada jeda-jeda aneh dalam interaksi mereka. Tatapan yang terlalu lama, senyuman samar yang muncul tanpa sebab. Pada hari Jumat, Clara meminta Andi menemaninya menghadiri konferensi arsitektur di Hamburg. Dalam perjalanan menggunakan mobil, Clara duduk diam di kursi belakang. Andi yang menyetir mencoba fokus. Namun kaca spion tak bisa berbohong. Ia menangkap pandangan mata Clara beberapa kali, bukan tatapan majikan, tapi seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang besar. Berapa lama kau berniat tinggal di Jerman? Tanya Clara tiba-tiba. Andi berpikir sejenak. Selama kontrak saya masih berlaku, Nona. Kalau Allah izinkan lebih lama, mungkin saya akan bertahan. Clara mengangguk pelan. Tapi Andi tahu, pertanyaan itu bukan tentang kontrak. Ada hal lain yang sedang bergolak dalam pikirannya. Setelah konferensi usai, malam itu mereka menginap di hotel yang sama. Clara memesan 2 kamar terpisah. Tapi sebelum masuk ke kamar masing-masing,
Ia berdiri di depan pintu Andi dan berkata, "Kau tidak pernah menatapku dengan cara pria lain menatapku." Andi menunduk. "Saya tidak punya hak untuk itu, Nona." Clara tersenyum tipis. "Justru karena itu aku memperhatikanmu." Kata-kata itu menghantui Andi sepanjang malam. Ia tak bisa tidur. Ia tahu batas antara majikan dan pekerja tidak boleh dilanggar. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar aturan sedang muncul di antara mereka. Sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Beberapa hari kemudian, Clara membawa Andi ke rumah ibunya yang sedang sakit. Tidak ada staf lain yang diajak. Di sana, Clara memperkenalkan Andi sebagai seseorang yang sangat penting dalam hidupku. Ibunya, wanita tua yang lemah namun masih tajam lisannya, menatap Andi dengan tajam. "Kau Muslim?" tanyanya tanpa basa-basi. Andi mengangguk sopan. "Iya, saya Muslim, Frau Eisenberg." Wanita tua itu hanya bergumam. Tapi malam itu, sebelum tidur, Clara berkata, "Ibuku pernah bilang, cinta sejati hanya datang sekali. Dan kadang, ia datang dari arah yang tidak pernah kita duga." Andi mulai merasakan dadanya bergetar setiap kali nama Clara disebut. Tapi ia juga sadar, ini bukan kisah cinta biasa. Ini medan yang penuh kerikil tajam, yang bisa melukai siapa saja jika salah langkah. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan besar mulai tumbuh dalam hatinya. Apakah ini cinta atau ujian? Musim gugur mulai datang. Daun-daun maple jatuh berguguran di halaman rumah Clara. Seperti rasa yang tak bisa ditepis pelan-pelan mulai memenuhi ruang hati. Andi, yang biasanya tenang dan teratur, mulai merasa hatinya tak stabil setiap kali mendengar suara Clara memanggil namanya. Sore itu, setelah pekerjaan selesai, Clara duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh hitam. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata lirih, "Kadang, aku iri dengan orang-orang sederhana. Mereka bisa bahagia hanya dengan memiliki seseorang yang benar-benar hadir untuk mereka." Andi hanya diam, berdiri di pojok ruangan seperti biasa. Tapi kali ini, Clara memandangnya langsung. "Kenapa kau tidak pernah bertanya soal hidupku, Andi?" "Saya takut melewati batas, Nona. Kalau aku mengizinkanmu." Andi menarik napas panjang. "Saya takut mendengar hal-hal yang membuat hati saya tidak netral lagi." Clara tertawa kecil, getir. "Terlambat, Andi. Saya sudah mulai berharap kau tidak netral." Hari demi hari, Clara makin sering mengajak Andi dalam kegiatan pribadinya. Berbelanja, menghadiri acara seni, bahkan mengunjungi taman tempat ia biasa merenung saat kecil. Suatu hari, mereka duduk di bangku kayu, memandangi danau kecil yang tenang. Clara menggenggam tangannya sendiri, lalu berkata pelan, "Dulu aku bertunangan. Dia tinggalkan aku seminggu sebelum pernikahan. Katanya aku terlalu kuat, terlalu dingin." Andi menatap danau, enggan menoleh. "Sejak itu aku belajar menutup diri. Tapi saat bersamamu, aku merasa menjadi manusia lagi." Andi tetap diam. Ia tahu kata-kata seperti itu bisa merobek dinding batas antara pekerjaan dan perasaan. Lalu malam itu, saat Andi selesai mengantar Clara pulang dari pertemuan bisnis, Clara tak langsung turun dari mobil. Ia memandang Andi dalam-dalam, lalu berkata, "Kau pernah mencintai seseorang yang tak bisa kau miliki, Andi?" Andi menjawab pelan, "Saya mencintai seseorang, tapi saya belum tahu apakah saya memang pantas memilikinya." Clara terdiam, lalu membuka pintu mobil. "Saya harap kau mulai mempertimbangkannya. Karena mungkin dia sedang menunggu." Langit Jerman makin cepat gelap. Dan di tengah cuaca yang mulai dingin, hati Andi justru terbakar oleh dilema. Logikanya menolak, tapi hatinya mulai memohon untuk dibiarkan jatuh. Dan ketika hati mulai berbicara lebih keras dari kepala, maka takdir akan mengambil alih arah cerita. Hujan ringan turun malam itu. Suasana rumah Clara sunyi seperti biasa. Hanya suara rintik air di jendela dan detak jam antik di ruang tengah. Setelah makan malam,
Clara meminta Andi duduk bersamanya di meja kayu panjang yang biasa ia gunakan untuk rapat. Di atas meja, sudah tersedia 2 cangkir teh dan sebuah amplop putih. Clara memain-mainkan amplop itu sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut. Andi, aku tahu ini tidak biasa. Tapi aku butuh kau dengarkan sampai selesai. Andi mengangguk tenang, meski dadanya mulai bergemuruh. Clara menghela napas dalam-dalam. Kau tahu, selama ini aku menguji kesabaranmu. Aku ingin tahu apakah kau seperti pria-pria lain. Tapi kau berbeda. Kau tak pernah melanggar garis. Dan itu yang membuatku merasa aman. Ia menyodorkan amplop itu ke hadapan Andi. Ini bukan surat pemecatan. Tapi, mungkin bisa lebih mengejutkan dari itu. Andi membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya bukan dokumen hukum, bukan juga surat bisnis. Hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. Apakah kau bersedia menjadi suamiku? Bukan karena pekerjaan, tapi karena kita ditakdirkan untuk bersama? Andi membeku. Tangannya menggenggam kertas itu erat. Matanya tak berani menatap wajah Clara. Aku serius, lanjut Clara. Aku tahu ini gila. Tapi aku tidak ingin lagi hidup di balik pagar besi kebiasaan. Aku ingin rumah, bukan hanya properti. Aku ingin cinta yang tidak dibuat-buat. Andi memejamkan mata. Suara hatinya berperang dengan logika. Ia adalah pria dari kampung kecil di Jawa Timur. Clara, wanita Jerman terpandang, kaya, dan asing dari dunia yang ia kenal. Tapi saat ini, semua sekat itu terasa seperti ilusi. Ia membuka mata, menatap Clara yang kini tampak rapuh. Nona Clara, katanya pelan, apa yang membuat Anda yakin ingin memilih saya, dan bukan pria Jerman lain yang lebih layak? Clara menatapnya tanpa ragu. Karena pria Jerman tidak pernah memperlakukan saya dengan ketulusan seperti yang kau tunjukkan. Dan karena saya ingin menikah dengan seseorang yang takut kepada Tuhannya, bukan hanya setia kepada saya. Suasana sunyi. Hanya hujan yang terus meneteskan rahasia dari langit. Andi tak menjawab malam itu. Ia hanya minta waktu. Waktu untuk berbicara dengan hatinya. Dan untuk bersujud dalam doa yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Takdir sudah mulai mengulurkan tangan. Tapi apakah Andi siap menggenggamnya? Malam itu, setelah Clara menyampaikan tawarannya, Andi kembali ke kamarnya dengan dada sesak. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara dingin Jerman masuk ruang kecil itu. Hujan belum berhenti, tapi yang mengguyur batinnya jauh lebih deras. Ia menyalakan lampu temaram, lalu mengambil air wudhu perlahan. Sujudnya malam itu lebih lama dari biasanya. Bibirnya bergetar, berbisik pelan. Ya Allah, Engkau yang menggiring langkahku hingga sejauh ini. Jika ini adalah ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini adalah jalan dari MU, lapangkan hatiku untuk menerimanya. Andi tak meminta cinta. Ia hanya minta kejelasan. Karena baginya, cinta tanpa ridho Allah hanyalah bayangan yang mudah hilang. Pagi harinya, Clara tampak canggung. Ia menyambut Andi seperti biasa, tapi tidak ada percakapan. Seolah-olah apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi yang terlalu berani. Namun, saat Andi hendak mengambilkan dokumen di ruang kerja, Clara memanggilnya. Andi, jika jawabanmu tidak, tolong katakan dengan jujur. Aku bisa terima. Andi menatapnya dengan tenang. Saya tidak bilang tidak. Tapi saya ingin bicara dulu sebagai seorang pria, bukan sebagai pegawai. Clara mengangguk pelan. Silakan. Andi menarik napas panjang. Saya bukan siapa-siapa, Nona. Saya hanya pria kampung, dengan bahasa Jerman pas-pasan. Hidup saya sederhana. Ibu saya masih tinggal di rumah bambu. Saya bahkan tak tahu bagaimana menyatukan dua budaya yang begitu berbeda. Clara menatapnya. Saya tidak minta kamu berubah. Saya hanya ingin kamu tetap jadi Andi yang saya kenal. Dan soal budaya, aku bersedia belajar. Bahkan aku bersedia memeluk keyakinanmu,
jika itu memang jalan yang benar. Andi terhenyak. Matanya melebar. Apa Nona serius mengatakan itu? Clara mengangguk. Kali ini dengan mata berkaca. Saya sudah lama membaca tentang Islam. Tapi saya tidak punya seseorang yang bisa memperlihatkannya dengan cara yang lembut. Sampai saya melihat cara kamu hidup. Andi menunduk. Hatinya seperti diledakkan dari dalam. Ini bukan hanya tawaran cinta. Ini tawaran perubahan hidup. Sebuah amanah. Malam itu, Andi kembali bersujud. Tapi kali ini, ia tidak lagi meminta jawaban. Ia hanya mengucap syukur. Karena jawaban itu telah datang, bukan melalui suara, tapi melalui niat tulus dari seseorang yang tak disangkanya. Seorang wanita asing yang perlahan-lahan berubah menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Takdir mulai terlihat jelas. Tapi ujian sesungguhnya belum selesai. Beberapa minggu setelah pengakuan Clara, hidup Andi berubah drastis. Ia bukan lagi sekadar asisten pribadi. Clara mulai memperkenalkannya pada orang-orang terdekatnya. Dalam banyak kesempatan, ia menggandeng Andi, tak lagi menyembunyikan perasaannya. Namun dunia luar tidak semudah itu menerima perubahan mereka. Di sebuah acara makan malam bisnis, seorang rekan Clara menatap Andi dengan sinis. Kau serius akan menikah dengan asistenmu sendiri, Clara? Pria Asia, Muslim pula. Clara menatap pria itu tajam. Kalau kau bisa menilai manusia dari hatinya, bukan paspornya, mungkin kau akan paham. Andi hanya tersenyum sopan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan tentang cinta saja. Ini juga tentang keberanian. Beberapa hari kemudian, Clara mulai belajar membaca Al-Quran dengan guru wanita asal Turki yang tinggal di Berlin. Andi menemaninya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Clara mengejar huruf demi huruf, kadang tertawa karena lidahnya tersangkut, kadang menangis ketika mendengar arti ayat-ayat yang menyentuh hatinya. Kenapa aku baru tahu bahwa Islam seindah ini? Bisik Clara suatu malam. Andi menjawab lembut, karena Allah memilih waktu terbaik untuk menyentuh hati manusia. Dan ketika hari Jumat datang, Clara mendatangi masjid wanita pertama kalinya. Ia menunggu di luar saat Andi melaksanakan sholat Jumat. Seusai sholat, Andi mendekatinya dan Clara berkata dengan mata berbinar, "Aku sudah siap. Jika nanti kita menikah, aku ingin menjadi istrimu seutuhnya. Dalam cinta, dalam keyakinan, dan dalam tanggung jawab." Andi tak menjawab. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang mulai meleleh diam-diam. Namun saat kabar pernikahan mereka mulai menyebar, Ibu Clara yang selama ini diam, memanggil Andi secara pribadi. Di ruang tamu yang sejuk dan sunyi, wanita tua itu menatapnya penuh tanya. "Kau yakin bisa membuat anakku bahagia? Hidup kalian akan penuh tantangan." Andi menjawab lirih, "Tapi pasti. Saya tidak bisa menjanjikan kebahagiaan dunia. Tapi saya bisa berjanji untuk menjaga kehormatannya, karena itu adalah amanah dari Allah." Sang ibu hanya diam, lalu akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, bimbinglah dia. Tapi jangan pernah hianati kepercayaannya." Langkah mereka kini hampir sampai pada ikrar suci. Tapi ada satu hal yang masih belum terucap. Dan satu peristiwa besar yang akan mengubah cara mereka memandang cinta untuk selamanya. Musim semi mulai mekar. Udara Berlin terasa hangat, dan matahari bersinar lebih lama dari biasanya. Hari itu, halaman belakang rumah Clara dipenuhi bunga putih sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu politikus, hanya beberapa tetangga dekat, guru ngaji Clara, dan seorang ustadz asal Indonesia yang telah lama tinggal di Jerman. Andi mengenakan jas sederhana dan sarung khas dari kampung halamannya. Wajahnya tenang, tapi dalam dadanya, lautan doa bergelombang. Di sebelahnya, Clara duduk dengan balutan gaun muslimah putih yang ia pilih sendiri. Jilbab pertamanya terlihat canggung di wajah Eropanya, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa suci. Ustadz memulai akad dengan lantunan doa. Semua diam, bahkan angin pun terasa menahan napasnya. "Andi bin Malik,
Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Clara binti Eisenberg, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan hafalan surat Ar-Rahman yang akan kau ajarkan sendiri, dibayar tunai. Andi menjawab, suara seraknya pecah oleh air mata. Saya terima nikahnya Clara binti Eisenberg dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Langit Berlin seperti bersaksi. Clara menangis pelan. Ia menunduk, lalu menggenggam tangan Andi erat-erat setelah ijab selesai. Sekarang aku istrimu, dan aku ingin belajar menjadi hamba Allah seumur hidupku, bersamamu. Malam itu, mereka tidak bermesraan seperti pasangan pengantin kebanyakan. Mereka duduk di teras, hanya berdua. Andi membacakan surat Ar-Rahman, dan Clara menyimak sambil memejamkan mata. Ketika sampai pada ayat, Fabi ai alai rabbikuma atukat zibaan, Clara berbisik dalam bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah. Dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi, yang bisa kita dustakan? Andi menatap istrinya dengan mata berkaca. Ia sadar, cinta yang tumbuh bukan karena rayuan, bukan karena fisik, dan bukan karena budaya yang sama. Tapi karena Allah menyatukan dua jiwa yang saling menjaga, sebelum akhirnya saling menerima. Dan disitulah kisah ini mencapai akhirnya. Seorang pria biasa dari kampung kecil, kini duduk berdampingan dengan seorang wanita Jerman yang dulu majikannya. Bukan karena mimpi yang terlalu tinggi, tapi karena doa yang tak pernah berhenti. Sebuah kisah nyata tentang iman, kesabaran, dan cinta yang ditulis di bawah langit Eropa, dan disaksikan oleh langit yang sama yang menaungi bumi kelahiran mereka.